الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. حضرة الكرماء والفضلاء para alim para ulama alladzina hum sami'nahum wa ata'nahum, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, yang sama-sama kita hormati segenap tokoh masyarakat, pengurus RW, pengurus RT, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian mengikuti rangkaian pelaksanaan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kalau bukan karena hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini kita tidak berada di tempat yang mulia ini. Barangkali ada di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini tidak punya kesempatan untuk datang ke tempat ini. Apakah itu karena kekenyangan, menyantap buka puasa yang tidak terkendalikan? Apakah itu karena kelelahan, ataukah karena kecapean dan tidak ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah? Alhamdulillah, kita semua dipilih oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan atau mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Karena esok belum tentu kita diberikan kesempatan seperti ini. Saat ini, detik ini, kita sempat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kepada Allah. Hari ini malam ke-9, insya Allah kita besok akan melaksanakan puasa yang ke-9. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu ada beberapa fasenya. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ibarat dalam perlombaan para jamaah sekalian, ada babak penyisihan, ada babak semifinal, dan ada babak final. Kita hampir saja melewati 10 awal terakhir bulan Ramadan.
Ini artinya kita bisa melewati babak penyisihan, Pak. Karena kalau sudah malam ke-11, apalagi malam ke-21, ya, bukan merupakan rahasia, akan tapi sudah biasa, Pak. Mudah-mudahan di sini tidak. Sudah biasa di masjid-masjid, di musola-musola ataupun tempat-tempat tarawihan ada kemajuan. Ada kemajuan, betul. Apa yang maju? Jamaahnya. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 shaf di dalam. Perempuan ada 1, 2, 3, ada 3 shaf. Alhamdulillah. Malam ke-21, kalau yang di dalam tinggal 3 shaf saja, alhamdulillah. Apalagi dengan anak-anak muda nih yang tarawih. Kalau orang-orang tua yang tarawih, insya Allah ya konsisten sampai terakhir, berapa shaf, satu masjid penuh. Tapi kalau anak-anak muda, ibu-ibu muda, khawatir seperti tempat-tempat yang lain, para jamaah sekalian. Malam ke-21, 22, 23 dan seterusnya, bukan masjid yang penuh tapi tempat-tempat belanja, mall yang penuh. Karena sekarang ada online shop, mudah-mudahan tarawih tetap penuh, Pak. Amin Allahumma amin. Karena babak penyisihan ini tidak semua orang bisa melaksanakan, ya. Karena yang diharapkan nanti dari kita adalah idkun minan nar. Seperti apa yang disebutkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Setelah kita idkun minan nar, terbebas dari api neraka, berarti kita telah mengikuti rangkaian pelaksanaan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari puasa di awal Ramadan, qiyamul lail, sholat tarawih, sampai sholat Idul Fitri, insya Allah kita bisa mengikuti dengan baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang berada atau memasuki bulan Ramadan itu seperti orang masuk pondok pesantren, Pak. Seperti orang kuliah, seperti orang sekolah. Kenapa? Karena di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang semestinya tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, akan tetapi lebih penting kita laksanakan pada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan maksudnya. Ironis sekali kalau kita melakukan ibadah atau melakukan apapun hanya pada bulan Ramadan. Sholat berjamaah penuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh hanya pada bulan Ramadan. Kita bersedekah hanya pada bulan Ramadan. Kita istighfar, kita berzikir pada Allah, kita membaca Al-Quran, sayang sekali kalau hanya pada bulan Ramadan. Makanya saya katakan tadi, memasuki bulan Ramadan sama seperti orang masuk pondok pesantren. Nanti yang terpenting itu adalah setelah bulan Ramadan 11 bulan yang lain yang perlu kita praktikkan tuh pelajaran-pelajaran pada bulan Ramadan. Lalu pelajaran apa? Sudah banyak para penceramah, para ustadz yang menjelaskan. Malam ini saya akan mengingatkan kembali. Lalu pelajaran apa sih yang perlu kita tegaskan, yang perlu kita pelajari dengan khusus ataupun pelajari dengan serius di bulan Ramadan ini? Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ditempa di bulan Ramadan ini, dididik di bulan Ramadan ini, ya, kita melaksanakan amalan-amalan ibadah, rangkaian puasa, sholat tarawih, qiyamul lail dan lain-lain, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa dengan takwa? Sepenting apa takwa itu? Penting, Pak. Penting, Bu. Takwa ini adalah penyelesaian masalah tanpa masalah, itu adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, tentu pasti saya bukakan pintu-pintu, la fatahna 'alaihim barakat, beberapa keberkahan, kebaikan-kebaikan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Jadi kalau kita menginginkan orang yang baik di dunia sampai ke akhirat, raihlah takwa, pelajarilah takwa, upayakan takwa. Takwa itu bukan hanya terletak di pakaian, Pak. Bukan terletak di identitas. Oh itu ustaz, oh itu takwa. Oh itu kiai, itu takwa. Pakaiannya bagus, itu takwa. Tidak. Akan tapi semua di antara kita, ataupun itu yang ustaz, ataupun yang kiai, yang pejabat, yang pedagang, semuanya bisa meraih takwa dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ukuran ustaz lebih baik takwanya daripada petani, nggak ada. Karena takwa itu sendiri adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran apa yang perlu kita upayakan, yang perlu kita pelajari dengan serius di bulan Ramadan kali ini? Al-Quran memberikan kriteria atau tanda-tanda untuk orang yang bertakwa. Nah inilah yang harus kita upayakan. Kita lihat surah Ali Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takwa itu as-sabirin, adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Apakah Ramadan mengajarkan tentang kesabaran? Apakah puasa mengajarkan tentang kesabaran? Tentu sudah jelas mengajarkan tentang kesabaran. Karena puasa adalah artinya menahan. Menahan dari lapar, menahan dari haus, menahan dari hawa nafsu. Menahan dari lapar, menahan dari haus bisa, tetapi kalau tidak bisa menahan dari hawa nafsu, maka puasa kita akan sia-sia. Meskipun ada makanan di depan kita, hidangan yang luar biasa, ada es buah, ada sate, ada gulai, kita disuruh untuk bersabar. Kalau belum waktunya makan, tidak boleh makan. Tunggu waktunya, nanti maghrib baru boleh makan. Pelajaran kesabaran di situ. Kalau kita sedang menaiki kendaraan bermotor, apakah itu sepeda motor ataupun mobil, sabar terapkan, Pak. Jangan kita bulan Ramadan naik motor ada lampu merah, ya kan? Kita udah nggak sabar, kantin aja dari belakang, itu nggak sabar. Sabar. Kita misalnya disalahin orang, ataupun di keluarga kita ada yang tidak sejalan dengan kita, sabar, tahan hawa nafsu, tahan amarah. Kenapa? Karena amanah dalam puasa memang seperti itu. Kalau kita tidak bisa menahan lapar, tidak bisa menahan haus, tidak bisa menahan dari segala hal yang membatalkan, apalagi tidak bisa menahan dari hawa nafsu, keinginan-keinginan yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti puasa kita sia-sia. Nah, 11 bulan yang lain perlunya kita menahan dari sabar, menahan hawa nafsu maksudnya. As-sabirin. Kemudian yang kedua, kriteria orang yang bertakwa itu was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam perilakunya, perkataan dan perilakunya itu jujur. Maksudnya bagaimana para jamaah sekalian, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan senada dan seirama, jujur. Contoh kecil, contoh yang sangat sederhana, Pak. Sholat 5 waktu, ataupun sholat yang lain. Kalau kita jujur para jamaah sekalian, sholat itu akan kita laksanakan di luar sholat. Kenapa? Karena sholat adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salat ibaratkan janji-janji yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baca doa iftitahnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. Kita sudah berikrar di dalam salat, belum lagi dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah jangan sampai waladhdallin, Pak. Alhamdulillah saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengerti artinya? Segala puji bagi Allah. Lalu kalau segala puji bagi Allah, buatlah kita terpuji. Jangan senang dipuji, jangan senang ingin dipuji. Alhamdulillah, karena segala pujian itu adalah lillahi, milik Allah. Nah, upaya jujur dalam perkataan dan perbuatan juga bisa kita praktikkan di dalam al-sholat. Belum lagi at-tahiyat sampai innaka hamidun majid. Makanya salah satu trik supaya kita bisa sholat dengan khusyuk, Pak, pahami artinya sholat. Karena sholat itu komunikasi, berbicara dengan Allah. Ya, kalau yang kita bicarakan kita mengerti, apa yang kita baca kita mengerti, insya Allah kita khusyuk, Pak. Kenapa khusyuk? Karena kita paham. Kalau nggak paham, kadang-kadang kalau nggak paham, Pak, ya, yang paham aja belum tentu khusyuk. Ya, kalau nggak paham ketika sholat Allahu Akbar, kalau sebelumnya lagi ngitung duit, wah duit kurang 1000 ya. Dalam sholat pasti ingat tuh, yang 1000 ada di situ. Allahu Akbar, sebelum sholat nyari kunci motor. Kunci motor di mana ya? Ketika sholat ingat, Pak. Suka kayak gitu. Allahu Akbar, ada pekerjaan yang belum terselesaikan dalam sholat, ingat. Allahu Akbar, menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena banyak hutang-hutang yang belum terbayarkan, bukan karena sholatnya. Masya Allah. Nah, antara sholat, karena sholat itu didirikan, ya, antara sholat dan perbuatan sehari-hari itu sinkron, senada dan seirama. Itulah orang yang jujur, wassadiqin. Ya, tidak hanya membual. Kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, baca Al-Fatihah sehari semalam 5 kali, melaksanakan sholat wajib belum sholat sunnahnya, tapi sehari-hari masih saja ngeselin orang, masih saja membuat tetangga nggak enak, masih saja memusuhi saudaranya, masih saja memutus silaturahmi dan sebagainya, berarti sholatnya itu belum diterapkan, belum ada kejujuran di situ. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin, dan orang-orang yang taat. Orang takwa itu taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Bagaimana caranya? Belajar. Wal qanitin wal munfiqin, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan susah ataupun senang, bisarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Karena sejatinya orang-orang yang bertakwa paham, tahu kalau hidup dan kehidupan ini hanyalah sementara dan semuanya hanya ujian. Yang miskin ujian, yang kaya ujian, yang bodoh ujian, yang pintar juga ujian, yang punya jabatan ujian, yang tidak punya jabatan, semuanya ujian. Jangan enak-enak, Pak. Wah, ini gua jabatannya ini nih, ya kan? Gak seperti itu rumus dalam kehidupan, semuanya ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Hanya saja sampai saat ini belum ada orang yang kaya karena duitnya banyak ngomong tuh sama tetangga, gua lagi dicoba nih, lagi diuji. Kenapa? Duit gua banyak banget sekarang. Gak ada, Pak. Yang ada diem-diem. Nah, kalau nggak punya duit, lagi keadaan susah, baru tuh lagi diuji nih, orderan sepi banget, duit nggak ada, seperti itu. Padahal dua-duanya adalah ujian.
Jadi tugas kita bagaimana kita lolos dari ujian. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun pada Allah, terutama bil ashar, di waktu sahur, di sepertiga malam. Senantiasa mohon ampun kepada Allah, karena kita semua setiap hari kita berbuat dosa. Berbuat dosa tidak ada yang maksum manusia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dari rumah, lihat maksiat, keluar ke pasar maksiat, ke mall maksiat, lihat HP maksiat dan sebagainya. Jangan lupa senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang sudah dijamin masuk surga, masih saja bermunajat pada Allah, masih saja beristighfar pada Allah. Kiai-kiai, habaib-habaib yang keilmuannya sudah mumpuni masih saja beristighfar pada Allah, apalagi kita harus lebih semangat beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kita duduk di masjid para jamaah sekalian. Jangan menunggu kita berpakaian rapi seperti itu beristighfar ataupun berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di rumah ketika duduk, ketika berbaring mau tidur ataupun di mana, kecuali di kamar mandi. Ya, jangan lupa senantiasa berzikir, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saya kira hal-hal yang perlu kita tanamkan kembali di benak kita pada malam ini, bahwa takwa itu harus kita pelajari pada Ramadan kali ini dengan yang pertama as-sadiqin, as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin bil ashar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sebaik-baiknya Ramadan kali ini. Amin. 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 Sehingga akhirnya kita lahir sebagai pemenang, orang yang Idul Fitri kembali kepada fitrah, yang idkun minan nar, yang terbebas dari api neraka. Amin. Amin Allahumma. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.